Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat kembali ke sel kanak-kanak atas talian. Nah, adik-adik di rumah sehat juga? Oh puji Tuhan, semua sehat-sehat. Nah, sebelum kita memulakan sel kanak-kanak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti sel kanak-kanak kami. Tuhan, sertai kami dari permulaan hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu yang dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan menyanyi lagu Kalau Anda Gembira. Oke, saya yakin mesti adik-adik di rumah masih ingat kan? Oke, mari kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira katakan pada Yesus. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Wah, kita teruskan. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira katakan pada Yesus. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira angguk-angguk. Kalau rasa gembira angguk-angguk. Kalau rasa gembira katakan pada Yesus. Kalau rasa gembira angguk-angguk. Kalau rasa gembira kata haleluya. Kalau rasa gembira kata haleluya. Kalau rasa gembira katakan pada Yesus. Kalau rasa gembira kata haleluya. Oke, wah hebat-hebat tuh adik di rumah kan. Oke, sampai di sini saja pembacaan ayat kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, I love you Jesus. Bersama-sama. About deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Jauh di dalam hatiku. Saya cinta Yesus. Jauh di dalam hatiku. Katakan jauh dalam, jauh di dalam hatiku. Pikirkan jauh dalam, jauh di dalam hatiku. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Jauh di dalam hatiku. Saya cinta Yesus. Jauh di dalam hatiku. Katakan jauh dalam, jauh di dalam hatiku. Pikirkan jauh dalam, jauh di dalam hatiku. Jauh di dalam hatiku.
dalam hatiku. Haleluya. Mari adik-adik kita terus menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia untuk segala kebaikannya dalam hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, petang dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, petang dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, petang dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi hari ini kita akan melihat satu cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Allah. Nah, tahukah adik-adik bahwa mujizat boleh disamaartikan dengan sebuah pertolongan yang terjadi di luar fikiran dan pemahaman
serta kekuatan manusia. Dengan kata lain, mujizat adalah campur tangan Allah. Jadi cerita hari ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Zakaria dan juga Elizabeth. Jadi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini kerana kami dapat melihat, dapat bersekutu bersama-sama untuk melihat video pelajaran tentang mujizat yang Engkau lakukan dalam kehidupan Zakaria dan juga Elizabeth, ya Tuhan. Doa ya Tuhan, pimpin kami di dalam kami melihat video pelajaran ini, dan biarlah kami semakin mengenal dan belajar lebih mendalam tentang Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Video yang kita lihat sebentar tadi menolong kita semua untuk mengatasi segala kemustahilan. Tanpa suatu keadaan yang mustahil, mukjizat tidak mungkin terjadi. Seperti Elizabeth dan Zakaria yang sudah lanjut usia ataupun dia sudah tua, mereka sudah tua untuk mempunyai seorang anak. Tetapi kita boleh lihat bagaimana Allah bekerja melakukan mujizat di dalam kehidupannya sehingga Yohanes lahir, di mana Yohanes mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Jadi selalunya hal-hal seperti ini terjadi, di mana ada kemustahilan, maka mujizat dinyatakan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Jadi, kalau kita lihat hari ini ya adik-adik semua, banyak orang menghadapi masalah. Mungkin adik-adik sendiri ataupun keluarga adik-adik. Contohnya, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam persekolahan, bahkan kesehatan kita yang sangat kita rasakan pada hari ini disebabkan oleh COVID-19. Jadi, waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi mujizat Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita sedar, tentu kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan daripada Tuhan. Oleh kerana itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua jangan takut dan jangan gentar. Nah, sekalipun saat yang kita alami ataupun kita lihat hanyalah satu yang mustahil, kesusahan atau kesulitan, dan juga kita nampak sesuatu itu macam tidak ada penghujungnya. Namun, selagi kita sungguh-sungguh percaya dan kita hidup dekat dengan Tuhan, semuanya itu boleh ada. Contohnya kegelapan, kemustahilan, masalah itu tetap datang. Tetapi semuanya itu akan dipakai Tuhan
untuk menyatakan kemuliaannya. Mujizat dan pertolongan dari Allah akan nyata dan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur melalui pelajaran pagi hari ini Tuhan, kami dapat melihat bagaimana mujizat-Mu, yaitu pertolongan daripada Engkau sendiri yang terjadi di dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth ya Tuhan, di mana melalui kelahiran Yohanes, mereka berdua dapat memperlihatkan kemuliaan-Mu ya Tuhan, di mana Yohanes datang untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, supaya orang lain pada masa itu ya Tuhan dapat melihat dan juga mempersiapkan hati untuk mendengar dan mencari siapakah Yesus itu. Dan Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur karena kami dapat mengenal Yesus sebagai penyelamat kami. Bahkan bagi adik-adik yang belum lagi mengenal dan menerima Engkau sebagai penyelamat, pagi hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya melalui cerita pagi hari ini kami dapat melihat jika kami ada masalah atau pergumulan yang berat yang kami alami, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mengubahnya dan melakukan mujizat di dalam hal-hal seperti ini Tuhan. Kami berdoa dan kami istiharkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi firman Tuhan kita sampai pagi hari ini, sampai di sini pagi hari ini. Jadi mari kita ke bahagian yang seterusnya. Hai adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini ialah Lukas pasal 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Kita coba sekali lagi. Lukas pasal 1 ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dalam ayat ini, siapa yang bercakap dalam ayat ini? Ya, betul. Imam Zakaria, yaitu bapak kepada Yohanes Pembaptis. Jadi dalam ayat ini, anakku itu bermaksud anak Imam Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena dialah yang akan pertama dulu berjalan mendahului Tuhan, dan yang seterusnya menyediakan jalan baginya. Baginya itu ialah Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis dia menyediakan jalan bagi Tuhan Yesus. Oke? Selamat menghafal adik-adik. Hai adik-adik, sekarang masa untuk mendengar pengumuman. Pengumuman yang pertama, mesti adik-adik semua excited nih, sebab Kak Jess pun excited betul. Christmas Sale kanak-kanak akan diadakan secara fisikal. Yeay! Maksudnya kita boleh berjumpa. Untuk tarikh dan masa akan diberitahu pada masa terdekat ya, akan diberitahu nanti. Oke adik-adik, pengumuman yang kedua, sel kanak-kanak masih dijalankan secara atas talian, yaitu setiap hari Ahad jam 9.15 pagi. Adik-adik boleh ikuti kami dalam saluran Facebook Sel Kanak-Kanak SCBM ataupun YouTube All Saints Cathedral.
pengumuman yang ketiga bagi adik-adik yang sudah hafal ayat hafalan dan mau hantar, boleh hantar di nomor telepon yang tertera pada skrin. Dan juga pastikan adik-adik rakam secara melintang dan hantar sebelum ataupun pada hari Rabu. Dan yang terakhir, kakak mau ingatkan adik-adik untuk setia baca firman Tuhan dan berdoa agar iman kita dapat bertumbuh. Oke adik-adik, itu saja pengumuman untuk minggu ini. Sebelum kita akhiri sel kanak-kanak, mari kita semua berdoa Bapa kami. Tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bye adik-adik, jumpa minggu depan. Shalom, ayat hafalan kita hari ini diambil Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Bye. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.